Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Masih bersama saya Anwar di Tajuk 5 Menit, di mana kita membahas tentang digitalisasi ataupun transformasi digital di dunia industri. Setelah kemarin kita membahas tentang beberapa alasan dan juga definisi dan juga contoh-contoh RPA dan low code. Sekarang kita masuki tentang smart teknologi. Tidak ada pengantar ataupun slide dalam video ini ya. Namun jika memerlukan informasi lebih silahkan ditulis di kolom chat ataupun juga email saya ada di kolom bio untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, smart technology overview itu ada banyak ya. Salah satunya apa itu smart technology overview itu? Pastinya datanya itu datang dari IoT. Salah satu contoh strukturnya itu ada yang struktur internal, ada contoh eksternal. Ada dunia fisik, hardware dan juga dunia software. Hardware-nya mungkin pastinya ada sensor di sana, ada physical object yang akan kita ukur. Nah, internal data-data ini akan kita datangkan dari IoT, misalnya untuk membahas tentang gerakannya, getarannya, data suhunya, perputarannya, kecepatannya. Ini dikomunikasikan ke dunia digital yang ada di dalam software itu menggunakan IoT. Lalu external data from external system online ini akan kita ambil, misalnya tentang extended reality yang sudah kita program, data analitik, data service-nya, bisnis sistemnya, blockchain. Ini bisa digunakan dari external sistemnya untuk dikelola di dalam sebuah software. Nah, datanya ini, kedua data dari internal, dari sebuah hardware, ataupun juga eksternal, dari luar sistem software yang kita buat itu, kita transformasikan di dalam sebuah digital twin untuk sebuah data analitik, sehingga semuanya ini bisa jelas apa softwarenya dan juga datanya dikendalikan dengan baik. Pertama, kita mulai dengan data twin itu sendiri. Data digital twin ini atau digital twin ya, bukan data. Digital twin ini sebenarnya adalah sebuah simulasi, sama halnya dengan film animasi, sebuah game simulator gitu ya. Itulah digital twin. Dimana di sana di dalamnya itu ada models, ada application dan juga ada struktur-struktur data. Nah, digital twin model itu bisa sebenarnya digunakan dengan statistical model dan juga bisa digunakan menggunakan learning model. Statistical itu pastinya untuk mengecek data-data historikalnya seperti apa, lalu selanjutnya dianalisa untuk menunjukkan ini selanjutnya akan seperti ini. Misalnya data pemakaiannya seperti apa. Misalnya pemakaian seperti apa sehingga bisa dianalisa selanjutnya ini masalahnya seperti apa. Bagaimana sih digital twin ini kembangkan? Pastinya kita build dulu, lalu run, lalu di-improve, bisa di-run lagi gitu ya. Lalu build lagi. Demikianlah untuk siklus pembuatan digital twin ini. Salah satu contohnya perusahaan yang sudah membuat digital twin itu adalah Emerson, di mana mereka ini bisa memprediksikan masa depan untuk memaksimalkan performa dari sebuah perusahaan gitu ya. Sehingga kita bisa mengetahui seperti apa sih apa saja yang perlu diimprove dari sebuah operation. Misalnya foresight can be invaluable. Emerson of digital twin solution deliver that foresight through dynamic simulation software that model physical environment, lalu lihat physical environmentnya seperti apa, enabling you to perform advanced testing, lalu di-train lagi operatornya tanpa affecting running process. Sehingga ini juga bisa digunakan seperti untuk men-training people gitu ya, untuk melakukan advanced testing dari sebuah operation, reduce the cost and risk of improving operation while making them safer and upskilling your workforce gitu ya, di dalam sebuah pelatihan ataupun juga di dalam sebuah pencegahan resiko. Itulah untuk digital twin. Intinya dia adalah sebuah simulasi yang lebih advance, di mana selanjutnya ini untuk bisa digunakan untuk forecasting ya, seperti apa masa depannya dari sebuah sistem gitu. Selanjutnya Internet of Things ini adalah atau IoT ini adalah extension of the internet into physical object. Tadi udah jelas digital twinnya seperti apa. Sekarang IT network. Bagaimana sebuah network ini bisa memasuki hardware defined. Di dalam sebuah hardware itu ada OT network atau operational technology network. Nah, IT network ini di dalamnya itu nanti akan terhubung dengan OT network ini melalui IoT. Nah, IoT ini nantinya akan terhubung dengan IoT cloud. Bagaimana sih cara kerjanya IoT itu ya? Dia itu sebenarnya adalah sekumpulan sensor ya, tapi sensornya ini dan eksternal data arrive dan dia bisa mengkomunikasikan data sensornya. Jadi sebenarnya banyak kan sensor-sensor untuk suhu, ada sensor untuk tekanan, tapi semuanya itu kalau hanya sekedar sensor dia tidak ada kemampuan berkomunikasi. Nah, sedangkan IoT ini dia berfungsi sebagai sensor dan juga berfungsi untuk
mengkomunikasikan data-data dari sebuah hardware, misalnya dari sebuah handphone nih dipasang IoT-nya sehingga bisa diperiksa seberapa lama penggunaannya, suhunya. Ini baru dikomunikasikan secara data. Nah, Digital Twin Application decide what to do with it. Nah, selanjutnya Digital Twin ini akan mengelola datanya, akan digunakan untuk apa gitu ya. Lalu stored in data lake or feed into model built in the cloud. Nah, selanjutnya data-data tersebut akan dibuild di dalam sebuah data, danau data gitu ya. Lalu dibuatkan modelnya seperti apa, dan ini bisa digunakan oleh application untuk memproduksi information. Salah satu brand yang bisa dijadikan referensi misalnya Thales. Nah, dia ini menawarkan IoT hmm, untuk beberapa fast network gitu ya, termasuk juga untuk beberapa perusahaan. Nah, baik untuk digital identity, security, ataupun juga untuk perusahaan. Itu dia untuk IoT ya, sedikit pengantarnya saja tentang IoT. Selanjutnya ada data analytics. Nah, mengapa sih data analitik diperlukan? Apa sih data analitik? Data analitik itu sebenarnya adalah sebuah statistik, tapi lebih modern, machine learning. Di dalamnya itu ada algoritma machine learning gitu ya, sehingga statistik ini dikelola dengan baik. Misalnya kalau statistik itu ya hanya one time event, itu namanya statistik statik gitu. Sedangkan data analitik itu bisa mentraining model with one dataset to make prediction tentang bagaimana sih dataset selanjutnya. Lalu model itu akan seterusnya diimprove dengan lebih baik dan memerlukan huge dataset. Ini sebenarnya ada di dalam fitur-fitur yang ada di dalam sebuah digital twin. Nah, apa sih yang dilakukan oleh sebuah data analitik? Pastinya dia akan mengidentifikasi dulu apa model yang digunakan. Selanjutnya akan memprediksikan, lalu menggrup-grupkan seperti apa hasil prediksinya, ini yang baik, ini yang tidak baik, lalu mengasosiasikan dari setiap model yang ada. Seperti ini konsumnya dari initial planning, lalu memasukkan planning, requirement, analysis design, implementation, lalu pengembangan lagi. Di testing, dievaluasi, lalu dicoba lagi. Kalau perlu testing evaluasi sampai selesai di dalam satu model, lalu di deployment, cari lagi model yang lain. Ada banyak sekali software-software yang bisa digunakan, tergantung di area mana yang bisa teman-teman gunakan. Bisa misalnya untuk business intelligence tools ada DataPine, ada juga R Studio, ada Python, ada MySQL Workbench, ada SAS Forecasting, Erwin Data Modeler, Talent, Jenkins, Apache Spark, Microsoft Excel juga bisa. Untuk spreadsheet application, Qualtrics, RapidMiner, OpenRefine, sampai High-Chart. Itu untuk data visualization tools and platform gitu ya. Bisa teman-teman gunakan. Data analitik juga salah satunya bisa menggunakan dashboard. Misalnya ini DataPine tampilannya seperti ini untuk memprediksikan seperti apa. Nah, selanjutnya ada extended reality. Extended reality ini adalah sebuah teknologi untuk mengextend atau memperluas gitu ya. Memperluas cara reality kita ataupun mencampurkan antara virtual reality dengan reality di dunia nyata gitu ya. Dia bisa memperpanjang pandangan kita, memperluas hearing kita, memperluas sentuhan kita juga. Nah, di dalam extended reality ini ada banyak sekali versinya ya. Ada assisted reality, yaitu tampilan 2 dimensi, virtual information menjadi 3D. Misalnya dari sebuah drawing tiba-tiba ada muncul gitu ya gambarnya dari buku. Nah, itu assisted reality. Ada holographic reality, yaitu 3D virtual di dalam sebuah 3D, misalnya sebuah buku, lalu ada 3D virtualnya dengan koordinat sistem ada di sebelah sininya misalnya gitu ya. Di sini tiba-tiba ada 3D, buka buku, kita buka buku. Nah, itu holographic reality. Ada augmented reality, 2,5 virtual D in 3D physical, jadi dalam dunia nyata tiba-tiba ada virtual yang nggak bisa disentuh juga gitu ya. Ada virtuality, yaitu 3D virtual information. Ada mixed reality, yaitu 3D virtual di dalam sebuah 3D physical dengan koordinat yang sama. Ini bisa digunakan misalnya menggunakan smart glass gitu ya, ketika kita mengassembly handphone di sini ada gambar skrunya, jadi ambil skru letakkan di yang gambarnya selanjutnya gitu. Nah, itu mixed reality ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah blockchain. Nah, apa itu blockchain? Blockchain adalah sebuah database gitu ya. Tapi di sharingnya itu hanya di antara node atau komputer network tersendiri aja. Sebagai sebuah database, blockchain ini menyimpan beberapa informasi secara elektronik di dalam sebuah format digital. Blockchain bisa digunakan juga di dalam jenis cryptocurrency seperti Bitcoin. Nah, untuk maintaining a secure and decentralized reset of the transaction, innovation di dalam blockchain ini dijamin oleh fidelity dan security dari sebuah record data dan digeneralisasikan
secara aman tanpa adanya third party. One key difference between a typical database and blockchain. Jadi bedanya database dan blockchain itu adalah bagaimana data struktur datanya. Blockchain itu mengkolek information together di dalam sebuah grup, dinamai dengan block gitu ya. That whole set of information, di dalamnya ini ada informasinya. Nah, setiap blok ini memiliki certain storage capacities. Ada kapasitas-kapasitas yang sudah ditentukan dan ketika dipenuhi, dia akan dikunci dan linked dan akan tersambung dengan filled block sebelumnya. Forming a chain data of data clone as the blockchain. Nah, membentuk chain atau rangkaian dari sebuah data block inilah yang disebut dengan blockchain. Makanya disebut dengan blockchain, artinya ya kotak-kotak yang terhubung. All new information that follow that freshly added block is compiled into a newly formed block that will then also be added to the chain once filled. Itulah kurang lebih apakah itu blockchain. Nah, di dalam dunia industri blockchain udah banyak ditawarkan ya, salah satunya oleh IBM. Nah, ini bisa jadi acuan teman-teman semuanya di dalam mengenal blockchain. Sedikit penjelasan tentang bagaimana cara merangkai sebuah proyek-proyek digitalisasi. Itu bisa dikembangkan misalnya dengan mengenali value-nya tadi, lalu melakukan build, desain, lalu dijualnya. Di dalam desainnya ini sebaiknya mulai dijual juga untuk mendanai dan juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa aja yang ada di dalam aplikasi yang kita ajukan gitu ya. Kita harus jelas proporsi value-nya, lalu informasi aja ada, data dan teknologinya seperti apa. Jangan lupa di dalam desainnya ini kita harus di dalam selama development ini kita perlu untuk menjualnya juga, untuk mengetes dan juga memastikan bahwa tidak ada masalah dari aplikasi kita untuk dari sebuah komunitas gitu ya. Baik teman-teman semuanya, demikianlah ulasan tentang seperti apakah digital transformasi di dalam sebuah perusahaan khususnya manufaktur yang diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan juga produktivitasnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.